Hai guys, jumpa kembali dengan saya Nur Fitriadin di channel Peace of Christ. Kiranya melalui video yang diunggah oleh channel ini boleh menjadi berkat bagi setiap kita. Dalam video kali ini saya akan membahas tentang pernyataan atau statement dari Dance Mume yang katanya dulu pendeta dan saat ini beliau mu'alaf. Bahkan info terbarunya beliau sudah belajar atau mondok katanya di salah satu pesantren. Yang menjadi pertanyaan, beliau kok masih tetap membahas tentang Alkitab? Harusnya ketika beliau memperdalam Al-Quran, Al-Quranlah yang diajarkan. Tapi ini kok masih Alkitab? Ada apa kira-kira? Nah, dalam pembahasannya beliau mengatakan bahwa di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-16, di situ ada kata seorang penolong yang lain. Di situ menunjukkan bahwa itu bukan Isa Al-Masih, itu bukan Yesus Kristus. Tetapi nanti pada akhirnya itu katanya ya pasti nabi yang dipercaya oleh Dance Mume itu. Katanya sih itu Nabi Muhammad. Sebelum kita jauh membahas bagian ini, yuk kita simak pernyataan atau statement dari Dance Mume. Yuk kita perhatikan. Kita akan baca. Aku akan meminta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Pada saat ini kita mengucap syukur atas pertolongan dan perlindungan Allah sehingga saat ini diberikan kesempatan untuk mempelajari sabda Allah. Adapun Isa Al-Masih atau Yesus Kristus mengungkapkan pada kitab Yohanes, aku akan meminta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Kata seorang penolong berarti adalah oknum manusia. Lalu disebutkan yang lain. Ini berarti bukan Isa Al-Masih itu. Sekali lagi bukan Yesus Kristus itu sendiri. Lalu siapa sebetulnya penolong itu? Mari kita membahas dari bahasa asli. Kata penolong, Parakletos, artinya penghibur. Ada beberapa ahli mengungkapkan Parakleton, seorang pembela, pemuja yang akan datang memuliakan Allah, yang akan datang menyatakan hukum kepada segala bangsa. Tidak ada seorang penolong kalau bukan seorang yang memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi jelas ya guys apa yang dikatakan oleh Dance Mume ini dalam Yohanes 14 ayatnya yang ke-16. Saya akan bacakan bagi kita, aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Kata seorang penolong yang lain, wah ini dibahas oleh Dance Mume dalam bahasa aslinya Parakletos katanya. Artinya penghibur yang nanti pada akhirnya mengakui bahwa ini adalah nubuatan Nabi Muhammad yang dipercaya oleh Dance Mume sendiri. Bahkan ada orang juga yang mengklaim ini, yaitu Nandar yang udah keok diserang ayat ini juga, yaitu tentang Parakletos itu sendiri. Nah, kita gak usah jauh dari bahasa aslinya. Apa sih kata Alkitab? Seorang penolong itu siapa? Seorang penghibur itu siapa?
Nah, Pak Dance, kalau baca Alkitab jangan diambil sepotong, habis itu ditafsirkan seenak jidatmu. Ya, kita perhatikan bagian ini. Sebenarnya kata aku meminta kepada Bapa dan Dia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Penolong yang lain ini sebenarnya mengacu kepada Roh Kudus, yaitu pribadi ketiga dari Allah Tritunggal. Nah, perhatikan di sini di dalam Yohanes pasal yang ke-14 di ayat yang ke-17 sebenarnya ini sudah memberikan penjelasan. Di situ Alkitab mencatat yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Wah, ingat baik-baik ya bahwa dunia tidak mengenal Dia. Kalau memang Muhammad dikenal tentunya oleh Pak Dance Muhammad sendiri. Oleh dunia ini dikenal. Tetapi di sini Alkitab menjelaskan bahwa dunia tidak dapat menerima Dia. Sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Bahkan lebih jelas lagi Alkitab menjelaskan di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-26. Nah, ini lebih jelas, lebih spesifik siapa itu seorang penolong, siapa itu penghibur. Jangan sesat pikir ya Pak Dance Muhammad, kalau baca Alkitab baca semuanya, jangan diambil sepotong. Perhatikan di sini dalam Yohanes 14 ayat yang ke-26. Alkitab mencatat tetapi penghibur, yaitu siapa? Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi jelas ya, ayat ini bukan menunjukkan kepada nabi yang dipercaya oleh Pak Dance Muhammad. Kok maksa sekali sih nabinya masuk ke dalam Alkitab? Katanya Alkitab palsu, katanya Alkitab itu diubah-ubah. Kok masih maksa nabi yang dipercaya oleh Dance Muhammad itu masuk dalam Alkitab? Emang kenapa? Tidak diakui dalam Alkitab, memaksakan harus ada. Wah, ini adalah suatu kesesatan dalam berpikir. Memang kalau sesuatu yang asli itu ingin yang di luar itu masuk ke dalam Alkitab yang adalah firman Allah yang hakiki, keasliannya tidak dapat diragukan. Jadi jelas ya di sini bahwa seorang penolong yang lain itu menunjukkan kepada Roh Kudus. Jadi jelas di sini di dalam ayat 26, penghibur yaitu Roh Kudus, itulah yang dijanjikan oleh Yesus Kristus untuk menghibur setiap kita yang percaya kepadanya. Jadi ingat baik-baik, jangan sesat pikir lagi dan jangan salah menafsirkan. Saran buat Pak Dance, kalau udah mualaf, imani aja Al-Quran, ajarkan itu Al-Quran, jangan ajarkan Alkitab kepada orang lain. Tapi saya bersyukur juga kalau mengajarkan Alkitab, setidaknya Injil dapat didengar oleh banyak orang tanpa melalui para pendeta, tetapi para mualaf sendiri yang mengajarkannya. Meskipun secara isi diputarbalikkan, tapi saya yakin dan percaya firman Allah yang keluar dari mulut Allah itu tidak akan terbuang dengan sia-sia. Bertobat, percaya kepada Yesus, itu adalah kerja Roh Kudus, bukan kerja pendeta, bukan kerja kita, tetapi Allah yang memilih kita. Biarlah melalui video yang diunggah oleh channel ini boleh menjadi berkat bagi setiap kita dan membukakan wawasan kita untuk berpikir benar dan hidup dalam kebenaran. Tuhan Yesus memberkati. God bless you.